bulan Juli 21 tahun lalu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dicopot dari jabatan Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001. Setelah sebelumnya, MPR yang dipimpin Amin Rais melakukan sidang istimewa. Pelengseran itu menjadi puncak perseteruan antara mayoritas partai politik di DPR saat itu dengan Gus Dur. Mulai dari tudingan DPR tentang dugaan korupsi kasus Bulog Gate dan Brunei Gate, hingga pernyataan Gus Dur yang pernah menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Pada Senin 23 Juli 2001 petang, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Masih hari yang sama, malam harinya Gus Dur memerintahkan massa pendukungnya yang berkerumun di sekitar istana dan gedung DPR untuk bubar dan tidak menimbulkan kerusuhan terkait pencopotan statusnya sebagai Presiden Indonesia. Menjelang dilengserkan, banyak kalangan kiai maupun santri berunjuk rasa. Dengan tenang, Gus Dur yang saat itu mengenakan celana pendek berjalan keluar istana menenangkan pendukungnya. Ia meminta agar segenap pendukungnya tetap meyakini kemampuan pemerintah dalam menuntaskan persoalan politik meski tak lagi dipimpinnya. Munculnya Gus Dur dan kata-katanya yang menenangkan itu menjadi fenomenal dan terus tercatat dalam sejarah, menggenapi semua jiwa negarawan yang memang telah dimiliki Gus Dur sejak muda. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Gus Dur terlahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil yang artinya sang penakluk. Dalam perjalanan hidupnya, Gus Dur memang benar-benar menaklukkan sekat-sekat sara dan diskriminasi. Bukan hanya saat menjabat presiden, jauh sebelumnya Gus Dur sudah dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia dan pembela kaum minoritas di Indonesia. Gus Dur pernah menjabat Ketua Umum PBNU. Selepas reformasi 1998, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Dur menyadari partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik. Kala itu, Gus Dur menjabat sebagai Dewan Penasehat. Sebelum kemudian Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat. Gus Dur juga dikenal sebagai presiden yang gemar bercanda. Koleksi humornya seakan tak pernah habis. Hingga hari ini, ada banyak buku yang ditulis untuk mengisahkan kembali humor-humor Gus Dur. Raja Fahd dari Saudi pernah tertawa terbahak-bahak saat berbicara dengan Gus Dur. Dan untuk kali pertama, orang-orang dapat melihat gigi Raja Fahd yang terkenal jarang tersenyum. Salah satu humor Gus Dur yang terkenal tentu saja tentang Gus Dur yang menjadi presiden dengan modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais, kata Gus Dur. You know that there are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. I like it. Dipilihnya Gus Dur sebagai presiden keempat, tentu saja memang tak lepas dari peran kelompok poros tengah MPR yang saat itu dimotori Amin Rais.
Kelompok ini tak menginginkan Megawati sebagai presiden, meski PDIP menang telak pada pemilu 1999. Ironisnya, Amin Rais pula yang memotori pelengseran Gus Dur setelah menyadari Gus Dur bukan presiden yang bisa disetir olehnya. Salah satu humor Gus Dur yang terkenal lainnya adalah kisah Gus Dur tentang perilaku seorang nyonya dari Indonesia di luar negeri. Saat itu, pelayan hotel bertanya, apakah sang nyonya suka salad? Dengan mantap, sang nyonya menjawab, yes, 5 times a day. Sang nyonya menegaskan bahwa ia selalu sholat 5 waktu. Humor ini, kata Gus Dur, menunjukkan kecenderungan sebagian masyarakat kita yang gemar menyombongkan ibadahnya. Akhirnya mereka terjebak dalam arogansi beragama dan berujung pada intoleransi. Gus Dur adalah tokoh yang selalu konsisten membela toleransi dan keberagaman. Dalam sejarah dunia terdapat banyak tokoh yang memiliki legasi kuat berkenaan dengan upaya membangun budaya toleransi. Pada zaman modern, kita mengenal Mahatma Gandhi dari India, Martin Luther King Jr. dari Amerika Serikat, serta Bunda Teresa, pelayan orang miskin lintas agama dan etnis dari Kalkuta. Indonesia punya Gus Dur. Sebagai cucu dari Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, Gus Dur mempraktekkan toleransi dalam aksi nyata sehari-hari. Ketika menjadi ketua umum PBNU, Gus Dur adalah orang pertama yang memerintahkan gerakan organisasi pemuda Ansor dan Banser untuk mengawal setiap gereja di malam Natal. Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, Gus Dur menghadiri perayaan Natal di Jakarta dan berpidato tentang pentingnya persaudaraan antar umat beragama yang berbeda. Ini tentu keberanian yang luar biasa. Melawan opini haram mengucapkan selamat Natal yang cukup populer di kalangan Muslim. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, Konghucu diakui sebagai agama dan tahun baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Gus Dur pun menghapus Inpres nomor 14 tahun 1967, lalu menerbitkan Inpres nomor 6 tahun 2000 pada 17 Januari 2000, sehingga etnis Tionghoa bebas menjalankan kepercayaan dan adat istiadatnya. Gus Dur menjadi presiden dan ulama pertama yang meminta maaf atas genosida anti-komunis yang terjadi pada tahun 1965. Dia juga mengembalikan nama Papua yang selama Orde Baru diberi nama Irian Jaya. Gus Dur adalah peletak demokrasi dan gerakan reformasi. Gus Dur menjembatani peralihan kekuasaan pasca Soeharto yang memberi peran besar pada militer dalam pemerintahan, ke era reformasi yang bertumpu pada demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil. Efek buruk dwi fungsi ABRI yang digunakan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan diimbangi Gus Dur dengan memperkuat civil society dan mengembalikan militer ke barak. Tentu ini bukan hal yang mudah. Euforia kebebasan di masyarakat membuat masyarakat mudah terjebak pada politik identitas di satu pihak. Di pihak lain, militer tak lagi punya kewenangan mutlak untuk menertibkan masyarakat yang terjebak euforia kebebasan. Akhirnya, masa pemerintahan Gus Dur banyak direpotkan oleh gerakan separatis di Aceh dan kerusuhan berlatar perbedaan agama di Poso dan Ambon. Disitulah kemudian Gus Dur sebagai presiden berlatar belakang ulama menyuarakan pandangan Islam yang moderat, bahwa agama adalah pilihan personal setiap orang yang wajib dihargai dan dilindungi negara. Serta Islam pun mempunyai
mempunyai konsep kewajiban membela tanah air, meskipun tidak semua penduduknya Muslim, sehingga hukum yang berlaku bukan hukum agama. Sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, sebenarnya sejak dulu Indonesia telah mempraktekkan Islam yang moderat. Kelompok-kelompok radikal yang kemudian banyak terlibat kegiatan terorisme sesungguhnya hanyalah minoritas. Sayang, kelompok radikal ini bukan saja gemar melakukan teror, tetapi juga gemar menyebarkan dakwah bermuatan kebencian dan intoleransi. Dari sinilah kemudian Gus Dur secara sadar berkomitmen dan mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan bertumbuhnya budaya toleransi. Gus Dur pun menjalin kerjasama dan persahabatan dengan tokoh-tokoh lintas agama. Gus Dur pernah menulis pengantar dalam buku Menumbuhkan Religiusitas Anak-anak, karya rohaniawan Katolik YB Mangunwijaya yang dikenal sebagai Romo Mangun. Dalam tulisannya itu, Gus Dur mengutip kisah menarik dari Hasanah kaum Sufi, seorang perempuan solehah yang masuk neraka karena tidak mau memberi minum kucing peliharaannya hingga membuatnya mati. Dan perempuan pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing kehausan di tengah padang pasir. Cerita itu mengandung pesan bahwa keimanan pada ajaran agama tak akan cukup bila tidak disertai pada sikap memuliakan kehidupan dan menghargai kemanusiaan. Bagaimana mungkin seseorang mencapai derajat kecintaan kepada Tuhan kalau tidak mencintai manusia secara umum? Karena Tuhan justru mencintai makhluknya. Demikian menurut Gus Dur. Tidak heran, Gus Dur dihormati bukan saja di kalangan umat Islam, tetapi juga umat lain dan kalangan minoritas. Para pegawai negeri pun tak akan pernah melupakan jasa Gus Dur yang telah menaikkan gaji pokok mereka hingga 270%. Kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Di tengah krisis kepemimpinan dan maraknya politik identitas saat ini, kita semua merindukan Gus Dur. Kita sudah lelah mendengar ujaran kebencian, fatwa-fatwa diskriminatif yang menimbulkan perpecahan. Gus Dur sudah lama berpulang. Tetapi seorang pemimpin besar, negarawan, tak hanya dihormati dan diteladani semasa hidupnya. Lebih dari itu, tetap dicintai, diteladani, dan dirindukan setelah kepergiannya. Al-Fatihah. Nah, mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib ae lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristene, enek Katolike, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahe sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman kebinekaan niku.